Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah, banyak saudara, dan bagaimana diri kita semakin tenang, semakin tentram, semakin banyak teman, semakin banyak yang mendoakan kebaikan kepada kita, dan seberapa banyak pikiran, ilmu, serta uang dan waktu yang sudah kita investasikan untuk akhirat kita, untuk sesama kita, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai diri kita suka atau tidak suka Allah kepada kita. Kesuksesan tidak diukur dari kitanya yang sukses, tapi seberapa banyak kita bisa menjadi wasilah banyak orang menjadi sukses. Apa sukses yang sesungguhnya? Membantu orang untuk sukses, bukan memberikan sesuatu kepada orang bentuk uang, bukan. Menyukseskan orang bukan memberikan uang, bukan. Menyukseskan orang lain adalah bagaimana kita bantu mereka untuk tanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain, untuk mandiri, untuk berdiri di kaki sendiri, sehingga suatu saat kita nanti sudah tidak ada di dunia ini, mereka bisa berjalan bahkan lebih hebat daripada kita. Seorang guru yang sukses bisa menjadikan murid-muridnya menjadi lebih cerdas, lebih pintar daripada guru tersebut. Seorang guru mungkin lulusan daripada S1, tetapi bisa melahirkan murid-muridnya menjadi profesor, menjadi doktor, menjadi orang-orang yang punya jabatan yang tinggi, ilmu agama yang tinggi, akhlak yang mulia. Itulah guru yang sukses. Bukankah tidak lucu seorang guru mengatakan dirinya sukses, dirinya saja yang pintar, tetapi lulusannya, murid-muridnya tidak ada satupun yang sukses? Berarti yang bukan sukses namanya itu. Berarti yang sukses adalah gurunya dia. Berarti yang sukses adalah orang tuanya dia, bukan guru tersebut. Tetapi guru tersebut merasa dirinya yang sukses. Nah, begitupun diri kita. Kita di sebuah bisnis, sekarang kita ada di PT BES, ya, sebagai leader. Kapan kita dikatakan sukses? Bukan diri kitanya yang sukses, bukan diri kitanya yang kaya, bukan. Tetapi bagaimana diri kita, sebanyak apa waktu, tenaga, pikiran, dan skill kita untuk menjadi wasilah banyak mitra-mitra kita menjadi orang-orang yang lebih mulia daripada kita, rizkinya lebih banyak daripada kita, keimanannya lebih tinggi daripada kita, sehingga suatu saat nanti di dunia ataupun di akhirat mereka akan menyampaikan kesaksiannya kepada Allah. Wahai Allah, aku pernah diajak untuk mengenalmu, aku pernah diajak untuk membenci riba, aku pernah diajak untuk sholawat, aku pernah diajak ya Allah untuk mengenal akhirat oleh si fulan. Maka tolong selamatkan si fulan ini dari azab neraka. Aku tidak tega, aku tidak rela, dan aku bisa mengenalmu karena dia. Aku bisa meninggalkan riba karena dia. Aku bisa hidup berkah tanpa riba karena dia. Nah, itu mudah-mudahan kita seperti itu. Kita dikenalkan, kita mengenalkan orang lain kepada Allah. Suatu saat kita akan dikenalkan oleh orang lain kepada Allah, akan diingatkan suatu saat kita, andai kata kita lalai kepada Allah. Nah, kesuksesan kita bukan dilihat dari harta kita sebanyak apa, kendaraan dan rumah kita sebanyak apa, uang yang ada di rekening kita sebanyak apa, tanah dan sawah kita. Bukan dilihat dari itu, sahabatku. Kesuksesan dilihat dari seberapa dekat kita dengan Allah,
Semakin dekatkah atau semakin jauhkah kita? Yang kedua, semakin banyak teman atau semakin banyak musuh? Kalau sukses, semakin banyak sahabat, semakin banyak saudara. Yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya musuh jadi kawan. Itulah sukses. Nah, kemudian bagaimana sukses itu? Ketika kita dalam aktivitas kita, dalam jual beli kita, dalam bermitra, dalam berbisnis kita, semakin mengedepankan persahabatan, persaudaraan. Dan ketika mendapatkan hasil, kita gunakan hasil itu untuk sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nikmati prosesnya, karena banyaknya pahala pada saat berproses. Proses adalah untuk menggali pahala yang sebanyak-banyaknya. Proses pada saat kita mendakwahkannya, proses pada saat kita ditolaknya, proses pada saat kita lelahnya, mengeluarkan uangnya, bensinnya, itu semua proses. Dan disitulah letak daripada kenikmatan dan karunia pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugi, bahkan celaka bagi orang yang menjalankan sebuah bisnis tetapi banyak lalai kepada Allah. Semakin jauh kepada Allah, semakin banyak musuh, semakin banyak pertikaian, pertengkaran. Yang tadinya bersaudara jadi jauh, yang tadinya bersahabat jadi bermusuhan. Untuk apa punya rumah? Untuk apa punya mobil megah mewah? Untuk apa bisnisnya melambung tinggi? Andai kata teman-teman kita memusuhi kita, saudara kita memusuhi kita, bahkan mendoakan buruk kepada kita, untuk apa? Tidak ada gunanya sama sekali. Kalau kita berbisnis, malah semakin lupa daratan, lupa di mana kita tempat kita berpijak. Kenapa? Karena yang dikejar-kejar hanya duniawi semata, hanya popularitas diri semata. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sebentar saja, sementara saja. Maka dari itu, jangan sia-siakan waktu untuk memfitnah orang, mengadu domba orang, membenci orang, mendengki orang, mendendam kepada orang. Jangan kita gunakan waktu kita untuk kita semakin saling mengingatkan kepada kesabaran, saling mengingatkan kepada keimanan. Sahabatku, bagaimana supaya iman kita kuat, ekonominya kita dahsyat, kemudian kita kuatkan jiwa kita, kita semangatkan diri kita. Siapa lagi yang kalau bukan kita yang menyemangati diri kita, supaya kita akhir daripada kehidupan kita husnul khotimah. Jangan sampai akhir hidup kita banyak yang musuhin, jangan sampai akhir hidup kita banyak yang doain jelek. Jangankan akhir hidup kita, sekarang pada saat kita sakit, apakah banyak orang yang kehilangan kita? Ataukah pada saat kita sakit, orang banyak yang mensyukuri kita? Itu pertanyaan yang harus kita jawab di dalam hati kita. Apakah selama kita sakit, orang senang dengan kita sakit, atau orang sedih pada saat kita sakit? Nah, nanti suatu saat kita akan mati, akan tiada di dunia ini. Apakah mereka senang ketika kita tiada, ataukah mereka merasa kehilangan dan sedih pada saat kita tiada? Kenapa? Karena selama hidup kita berusaha untuk menorehkan manfaat buat sesama, kita berusaha untuk manfaat buat mereka. Sahabatku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dari itu di pagi yang cerah ini, mari kita tanamkan dalam batin kita, ya Allah, hari ini saya siap untuk menjadi lebih baik daripada kemarin, dan siap ya Allah merendahkan hati kita dan hati saya. Ya Allah, ya Allah, saya siap untuk membuang sejauh-jauhnya rasa dengki, rasa iri, rasa namimah, rasa sombong, rasa pongah, dan saya siap untuk memberi manfaat kepada siapapun, dan saya siap menislahkan, saya siap menyatukan siapapun yang bermusuhan. Saya siap menjadi wasilah banyak orang untuk menjadi semangat, optimis, yakin, dan semakin percaya diri ya Rabbana. Sampaikan kepada batin kita, sahabatku. Maka di saat siangnya kita sampai malam kita nanti, insya Allah malaikat kita akan mencatat Raqib dan Atid akan mencatat kebaikan kita semuanya.
Dan kita akan dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar semakin dikenalkan kita kepada Allah dan ditentramkan batin kita. Walaupun kita sakit, tidak terasa sakitnya. Nah, kita PTBS ini, di PTBS ini jangan salah kita bergaul, jangan salah kita mencari konselor, jangan salah kita mencari leader. Kenapa? Di PTBS sudah tepat perusahaannya, mengajak kita ke akhirat, mengajak kita dekat dengan Allah. Tinggal kitanya, jangan sampai kita perusahaannya mengajak ke akhirat, kitanya ngejar-ngejar dunia. Itu kita akan lelah sendiri. Kita harus menjadi mentor. Walaupun kita ada 2 orang, ada 1 orang, ada 5 orang, kita adalah mentornya. Diri sahabat-sahabat adalah mentornya. Tanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang dipimpinnya. Walaupun 2 orang, 5 orang, 100 orang, 1000 orang, sama, kita adalah mentor. Jadikan diri kita adalah pemimpin yang lebih baik daripada hari kemarin. Kita contoh orang-orang yang sudah baik, dan kita tinggalkan orang-orang yang tidak baik. Dan setiap orang punya sisi baik dan buruknya. Maka sisi baiknya kita ambil, kita contek. Sisi buruknya jangan diambil, sahabatku. Tidak ada yang memaksa untuk gabung ke bisnis ini, dan tidak ada yang memaksa untuk sukses di bisnis ini. Tetapi kita wajibkan diri kita untuk sukses di bisnis ini, dunia hingga akhirat kelak. Di mana perusahaan yang mengajak kita ke akhirat? Tidak ada. Di mana perusahaan yang mengajak kita untuk dekat dengan Allah, untuk i'tikaf di masjid? Mana ada, sahabatku. Oleh sebab itu kita sudah ada di gerbong yang tepat. Gak usah tengok kiri, tengok kanan mencari perusahaan lain lagi. Bisnis apa lagi yang dicari? Tidak ada. Tinggal sekarang istiqomahkan diri kita, istiqomahkan tim kita, istiqomahkan mitra-mitra kita. Dan jangan sekali-kali membesarkan diri, jangan sekali-kali membesarkan tim, jangan sekali-kali membesarkan grup. Tapi apa? Besarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada saling singgung, sikut kanan sikut kiri, tidak ada. Yang ada adalah kita bersatu padu untuk betul-betul semangat, optimis, yakin, percaya diri. Banyak senyum, sampaikan senyuman kepada orang. Niscaya lelah pun tidak terasa, sahabat. Kalau niatnya untuk Allah, kalau niatnya lillah, tidak ada rasa lelahnya akan sirna, capeknya akan hilang. Mungkin menurut orang seperti yang mengejar-ngejar dunia, biarin, masa bodoh. Kenapa? Karena yang mengetahui niat kita hanya kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang lain hanya melihat topeng kita saja. Maka silakan sebarluaskan video ini kepada mitra-mitra kita, dan semua yang bisnis apapun, yang dagang apapun, yang kerja apapun, kita jadikan dagangan kita, bisnis kita, usaha kita, profesi kita sebagai kendaraan untuk menuju ridho Allah. Itu aja, sebagai kendaraan untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Sebagai kendaraan untuk apa? Untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya zikir kepada Allah, mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk kaya berkah, dan untuk betul-betul menguatkan iman kita dan ukhuwah. Iman, ekonomi, ukhuwah. Udah 3 ini cukup, sahabatku. Rasulullah akan senang dan bahagia melihat umatnya di akhir zaman kalau 3 yang dimiliki. Imannya kuat, ekonominya kuat, persatuan ukhuwahnya kuat, saling bersaudara. Itu Rasulullah senang, bahagia. Tetapi andai kata iman kita lemah, ekonomi kita hancur, lemah, dan itu bermusuhan, aduh luar biasa. Nabi yang mulia baginda Rasulullah itu akan menangis, akan bersedih hati, sahabatku. Andai kata kita saling bermusuhan, sesama teman saling bermusuhan, sesama sahabat saling bermusuhan, aduh, itu percuma kita bisnis, percuma nyari uang, percuma kita hidup. Andai kata sehari demi hari kita habiskan untuk mengadu domba orang, untuk memfitnah orang, untuk mencari kesalahan orang. Mari kita sama-sama bersatu.
Untuk apa? Untuk saling memaafkan, memahami, memaklumi. Insya Allah Allah akan memberikan kepada kita kejayaan yang dahsyat, sahabat. Ekonominya dimudahkan, diberkahi ekonominya. Allahu Akbar. Keluarga kita akan lebih diberkahi, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Masya Allah Bapak Aris Founder Arsa. Allahu Akbar. Bu Nuriana dari Serang, Mbak Alia, Masya Allah, terima kasih banyak Om. Pagi-pagi dapat semangat baru setelah lihat live itu. Semangat, ayo. Semangat baru, sebarkan dan transfer semangat ini. Yang sebaik-baiknya adalah mentransfer semangat. Betul ya, Sophie? Sebaik-baiknya orang adalah yang bisa mentransfer semangat. Kalau mentransfer uang, orang yang anak kecil aja bisa. Kalau transfer uang, orang yang gak kenal Allah saja pinter. Yang gak sekolah aja transfer itu pinter kalau transfer uang. Tapi yang luar biasa adalah ketika Anda, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat menjadi orang yang sukses. Kalau ingin menjadi orang sukses, kita belajar mentransfer impian baik kita kepada orang lain, mentransfer semangat kita ke orang lain, mentransfer semangat dakwah kita kepada orang lain, mentransfer keyakinan yang baik, keyakinan, keimanan kita transfer. Emang bisa ditransfer? Bisa. Kenapa? Selama masih ada di pikiran bawah sadar, bisa ditransfer. Dan ingat, sukses itu berpola, gagal juga berpola, dan bisa menular. Boleh sahabat buktikan. Sahabat 10 hari saja berteman dengan orang-orang yang mengeluh, berteman dengan orang-orang yang penuh dengan kemalasan, ya, 10 hari saja. Atau bacanya tentang, melihatnya, menontonnya tentang hal yang orang mengeluh, nggak ada semangat hidup. Coba 10 hari saja akan tersimpan dalam memori kita. Kita pun akan menjadi orang yang suka mengeluh dan tidak mau beraktivitas, dan kita pun akan menjadi orang yang loserman. Apa itu loserman? Yang kalah dalam bertanding, sahabat. Jangan heran bahwa kehidupan ini adalah pertandingan, sahabatku. Kok pertandingan? Berarti bersaing dong. Benar, bersaing. Siapa yang menyuruh bersaing? Allah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, kata Allah. Berarti kita harus berlomba, bersaing. Tetapi yang gak boleh adalah bersaing kitanya naik sambil menginjak orang. Waduh, bahaya itu, sama. Kita sukses sambil mengejek orang. Kita mulia sampai meremehkan orang. Sesungguhnya kita gak mulia. Sesungguhnya kita rendah. Orang yang rendahan itu sukanya merendahkan orang. Orang yang mulia bisa memuliakan orang. Orang yang gak punya harga diri bisanya meremehkan dan menghina orang lain. Orang yang hina itu menghina orang lain hobinya. Tapi orang yang berharga diri tinggi, mempunyai harga diri, pintar sekali menghargai orang lain. Allahu Akbar. Bapak Aris Juniper, Pak Aris DJ, Masya Allah. Barakallah, terima kasih atas di pagi hari ini. Mari besarkan bisnis karena Allah. Allahu Akbar. Benar sekali Pak Aris. Kita besarkan bisnis kita besarkan umat kita. Untuk apa? Karena Allah Azza wa Jalla saja. Supaya apa? Insya Allah kita akan diberikan kemuliaan. Intang sururaha yang surukum. Siapa yang menolong agama Allah, yang berbisnis karena Allah, bersahabat karena Allah, kemudian mengajak orang lain kepada Allah, mengajak orang lain yang lalai yang untuk ingat kepada Allah, mengajak kepada ingat ke akhirat, mencintai baginda yang mulia Rasulullah SAW, maka Allah akan menolong kita semuanya dan akan meneguhkan kita, keyakinan kita, langkah kita akan senantiasa ditolong oleh Allah, diteguhkan oleh Allah, dikuatkan pendirian kita. Allahu Akbar. Andai kata udah Allah yang menolong, siapa yang bisa mencelakakan kita? Tapi andai kata Allah tidak menolong kita,
Kepada siapa lagi kita minta tolong? Tidak ada yang mampu. Bergabung seluruh jin dan seluruh manusia untuk menolong dan memuliakan kita, tidak akan sanggup memuliakan dan mengangkat diri kita andai kata Allah menghinakan kita. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Dan Allah yang memuliakan, Allah juga yang menghinakan. Biyadikal khair, di dalam genggaman Allah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya dia, sesungguhnya engkau, sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Yakin kepada Allah, seyakin-yakinnya. Tulijul laila fin nahar, Allah memasukkan malam ke siang, siang ke dalam malam, yang hidup ke yang mati ke dalam yang hidup. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan, sahabatku. Kalau Allah mau memberikan rezeki kepada seseorang tanpa hitung-hitungan, tanpa syarat. Nah, kalau kita diminta uang sama anak kita ada syaratnya, saudara. Ya, mau dikasih uang tapi tolong sapukan dulu itu. Nah, tapi kalau Allah enggak, dikasih napas enggak ada syarat. Aku kasih napas, enggak ada syarat, kata Allah. Kalau ada syaratnya, maka kita enggak dikasih napas lagi. Misalkan, wahai hambaku, engkau akan aku kasih napas, tapi kamu setiap napas harus berzikir kepadaku. Wah, banyak orang yang mati langsung, banyak. Ya enggak? Aku akan dialirkan darah kamu, akan kudetakkan jantungmu, wahai hambaku. Tetapi ada syaratnya. Setiap detakan jantungmu harus memanggil namaku. Allah, Allah, Allah. Wah, udah semuanya. Hampir 90% dalam hitungan detik mati semua, sahabatku. Kenapa? Karena Allah memberinya jangan syarat. Dan beruntunglah, sahabatku, Allah memberi nafas kepada kita tanpa syarat. Allah memberikan mata penglihatan kepada kita tanpa syarat. Coba bayangkan, aku berikan mata dan penglihatannya kepadamu, wahai hambaku, tetapi syaratnya adalah setiap jam kamu harus membaca 1 juz. Wah, bergelimpangan orang mati dalam seketika, sahabatku. Allahu Akbar. Aku kasih nikmat pendengaranmu, aku kasih nikmat lisanmu, tapi jangan sampai harus dalam 1 jam sekali kamu harus mengajak orang, mendakwahi orang untuk mengajak membesarkan aku. Bagaimana? Banyak banget orang yang mati dalam hitungan jam. Masya Allah, la quwata illa billah. Belum lagi yang lainnya, nikmat-nikmat yang lainnya, tangan, kaki, semuanya. Andai kata diberikan syarat oleh Allah, maka banyak banget orang yang tidak layak. Mungkin pasti diri kita pun tidak layak untuk hidup. Baik, aku hidupkan engkau, wahai hambaku, tetapi ingat, setiap gerakan kamu harus mengucapkan bismillah. Tapi kalau tidak mengucapkan bismillah setiap engkau bergerak, maka saat itu pun aku cabut nyawamu. Masya Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu yang 7 miliar manusia di dunia ini, mungkin saat ini dalam waktu hitungan bulan saja, itu mungkin tinggal 10 orang, sahabatku. Kenapa? Karena dengan syarat ngasihnya Allah. Tetapi Allahu Akbar, Allah memberikan hidup tanpa syarat. Allah memberikan nafas tanpa syarat. Allah memberikan kedipan mata tanpa syarat. Allah mengurus kita saat kita tidur tanpa syarat. Allah mengalirkan darah tanpa syarat. Allah menapaskan kita tanpa syarat. Dan Allah memberikan makan minum kepada kita tanpa syarat. Apa ada syarat Allah? Tidak ada. Allah cuma bilang, afala taqilun. Kenapa kamu tidak berakal, wahai manusia? Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Nah, itu kita suruh berpikir. Apa berpikirnya? Ya Allah, ini mata darimu. Maka kalau aku tidak dipakai untuk melihat sesuatu yang kau sukai, takut mata ini diambil olehmu. Ini lisan ini darimu. Kalau tidak diajak untuk dakwah ini lisan ini, aku takut diambil lisan ini sehingga aku bisu, ya Rob.
Ya Allah, akal ini, otak ini darimu, yang mempusikkan adalah Engkau. Maka aku takut kalau gak dipakai untuk memikirkan tentang keagunganmu, maka akal ini akan kau sabut, akan kau hentikan. Allahu Akbar. Oleh sebab itu sahabatku, mari kita transfer keyakinan ini kepada banyak orang. Kita transfer keyakinan kepada Allah. Kita transfer agungkan Allah. Jangan agungkan manusianya. Agungkan Allah. Jangan agungkan bisnisnya. Agungkan Allah. Jangan agungkan tim kita nggak ada apa-apanya. Kemudian grup kita nggak ada apa-apanya. Bisnis kita nggak ada apa-apanya. Manusia seluruhnya nggak ada apa-apanya. Yang agung hanya Allah. La ilaha illallah. Itulah adalah kunci yang paling luar biasa. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi hari ini kita diberikan kesehatan jiwa raga kita dan seterusnya. Andai pun kita diuji dengan sakit, mudah-mudahan sakit itu sebagai tanda cinta dan kasih sayang Allah dan menjadikan kita menjadi terlebur dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, tingkatkan dan diberikan pahala kerahmat yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang dimuliakan Allah, kita sekarang mulai saat ini dan seterusnya pastikan diri kita, siapapun yang bertemu dengan saya, dengan kita, sampaikan ke diri kita, siapapun yang bertemu dengan saya, wahai diriku, aku berikan manfaat daripadaku apa yang aku mampu. Mampunya senyum aku berikan senyum, adanya uang aku beri uang, adanya makanan aku beri makanan, ada ilmu aku beri ilmu, adanya tenaga aku beri tenaga, adanya waktu aku beri waktu. Nah, Allah mendengar itu, maka jangan heran kalau hari ini penuh dengan kebahagiaan. Karena bahagia bukan dari luar, bahagia ada dalam hati kita. Ketika kita bisa mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini. Allahu Akbar. Demikian sahabatku, hindari permusuhan. Kemudian kita harus bersatu. Dunia sudah tidak akan lama lagi. Dajjal sudah tidak akan lama lagi untuk keluar. Kemudian yang membuat Dajjal keluar adalah apa? Maksiat kita. Jadi kita wajib untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Supaya Dajjal lama lagi keluarnya. Belum akan kiamat selama masih ada kebaikan-kebaikan di dunia ini. Selama masih ada yang berdakwah, gak akan ada kiamat sahabatku. Maka jadikan diri kita sebagai pendakwah hanya Allah Azza wa Jalla. Jangan biarkan diri kita santai, jangan biarkan diri kita berleha-leha di dunia ini. Karena dunia ini adalah perjuangan. Perjuangan perlu pengorbanan. Dan pengorbanan itu pahit. Pengorbanan itu lelah. Pengorbanan itu adalah menyakitkan, menyedihkan. Memang seperti itu. Tetapi akan kita tuai mudah-mudahan nanti di surga. Hidup yang indah, nyaman, selama-lamanya, abadan abada. Tidak ada sedikit pun rasa sedih di sana. Di dunia tempatnya rasa sedih. Di dunia tempatnya penyakit. Di dunia tempatnya ketidaknyamanan. Maka jangan heran sahabatku, kita punya masa depan yang indah di kampung akhirat kita, di kampung surga kita, di kampung asal kita, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla. Demikian sahabat, terima kasih barakallah kepada yang sudah mengikuti, para leader yang luar biasa, para top leader yang sangat dahsyat, para guru-guru saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa sholat duhanya, sholawat jangan lupa sehari ini 1000, minimal 1000 sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, minimal 1000. Nah, dan apapun yang kita lihat, yang kita dengar, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan orang yang mulia oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.